Pemirsa, sistem ganjil genap kembali diberlakukan di Jakarta selama masa PSBB transisi. Sistem ganjil genap diberlakukan demi membatasi pergerakan masyarakat di tengah kasus COVID-19 yang kian bertambah di ibu kota. Setelah 5 bulan, sistem ganjil genap tidak diberlakukan di ibu kota. Per 3 Agustus kemarin, aturan ganjil genap kembali diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta, salah satunya adalah di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Aturan ganjil genap ini kembali diberlakukan lantaran meningkatnya volume kendaraan di sejumlah titik selama masa PSBB transisi ini, serta munculnya klaster baru yakni klaster perkantoran. Sementara sebagian besar kendaraan roda 4 yang melintasi kawasan DI Panjaitan pada Selasa malam sudah menggunakan nomor polisi yang sesuai atau berplat genap. Petugas kepolisian dan Dishub juga terlihat berjaga di lokasi mengatur lalu lintas sekaligus memberikan sosialisasi pemberlakuan kembali aturan ganjil genap ini. Sementara itu, hari kedua pemberlakuan ganjil genap, lalu lintas di sekitar Semanggi terpantau ramai lancar. Tidak ada kemacetan di ruas jalan ini, baik dari arah Kuningan menuju Selipi ataupun sebaliknya terpantau lancar pada malam hari ini. Ganjil genap berlaku setiap hari kerja, mulai pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Dilanjutkan kembali pukul 4 sore hingga 9 malam. Pengendara mobil yang melanggar aturan ganjil genap belum dikenakan sanksi tilang hingga 5 Agustus. Ingat, masih dalam tahap sosialisasi. Namun, mulai 6 Agustus, pelanggar ganjil genap akan mulai dikenakan sanksi administratif baik secara manual ataupun ITR. Memasuki hari kedua sosialisasi penerapan ganjil genap kendaraan, jumlah pelanggaran mulai berkurang dibanding hari pertama Senin kemarin. Meski demikian, penerapan ganjil genap masih menuai kritik dari sejumlah pihak karena dianggap tidak tepat saat masa pandemi COVID-19. Sosialisasi penerapan kembali ganjil genap di Jakarta terus digencarkan polisi lalu lintas. Pada hari kedua sosialisasi, jumlah pelanggar mulai berkurang dibandingkan pada Senin lalu. Meski demikian, Ditlantas Polda Metro Jaya menilai kebijakan ganjil genap masih perlu diiringi dengan kebijakan lain untuk menekan persebaran COVID-19. Untuk menekan COVID-19 tentu tidak bisa hanya ganjil genap berdiri sendiri, tapi harus sertai dengan misalnya kebijakan pengetatan lagi untuk work from home. Jadi disesuaikan saja sama tanggalnya. Kantor-kantor memberi izin misalnya hari ini tanggal ganjil, hari ini tanggal genap ya, tanggal 4. Untuk yang karyawan punya mobil ganjil ya work from home, bekerja di rumah. Jadi satu paket gitu, nggak bisa sendiri-sendiri, saling support. Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selama masa PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta telah mengatur tentang jam dan juga waktu kerja di perkantoran untuk mencegah kepadatan kendaraan. Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pengaturan sesuai Pergub 51 bahwa selama masa transisi warga ataupun orang yang bekerja itu diatur waktunya. Tujuannya tentu agar tidak terjadi kepadatan, baik itu di perkantoran, di pusat-pusat kegiatan. Kan jika ramai-ramai bekerja, waktu istirahatnya juga bersama-sama, tentu itu akan terjadi kepadatan di kantin, di mana tempat makan dan seterusnya. Namun, penerapan ganjil genap mendapatkan kritik dari DPRD DKI Jakarta. Aturan ganjil genap dinilai tidak tepat pada saat pandemi corona. Ya, kita melihat kebijakan ganjil genap saat ini sangat mengganggu ya, tidak berdampak yang baik kepada masyarakat, malah cenderung menyusahkan karena dalam suasana COVID yang sudah berbulan-bulan ini, masyarakat secara ekonomi kan sudah sangat rentan. Mereka butuh hidup, mereka butuh melanjutkan usahanya, dan mereka juga punya karyawan yang banyak. Dan tidak semua mempunyai mobil yang ada ganjil genapnya. Artinya kalau kita membatasi mereka bergerak, mobilitas mereka kita kurangi, ini secara ekonomi sangat-sangat tidak baik dan berdampak buruk.
Selama 3 hari masa sosialisasi ganjil genap yang berlangsung hingga 5 Agustus 2020, pelanggar hanya diberi teguran. Sanksi tilang mulai akan berlaku pada 6 Agustus mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jalur alternatif pada saat pemberlakuan ganjil genap menjadi salah satu solusi bagi warga yang nomor kendaraannya tidak sesuai aturan. Berikut laporan Pangeran Negara serta juru kamera Gali Bagas dan Ricky Kurniawan. Pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap kembali diberlakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta sejak tanggal 3 Agustus 2020 kemarin. Untuk itu, mencari jalur alternatif untuk bisa menghindari jalur ganjil genap tentunya menjadi solusi yang dapat diambil oleh masyarakat ibu kota ketika kendaraan yang dimilikinya tidak berplat sesuai dengan tanggal yang jatuh pada hari itu. Saat ini tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang merupakan jalur alternatif bagi kendaraan yang datang dari arah Kampung Melayu menuju arah Kuningan dan Jalan Jenderal Sudirman. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta memang telah menerapkan sistem ganjil genap sejak hari kemarin, namun dalam konteks sosialisasi hingga hari ini karena memang kita tahu bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta sudah berbulan-bulan lamanya tidak menerapkan sistem ganjil genap selama masa PSBB maupun PSBB transisi. Dan hal itu juga yang menjadi acuan dan juga alasan mengapa hari kemarin menjadi titik di mana pihak Pemprov DKI Jakarta ingin kembali menerapkan sistem ganjil genap karena dinilai sudah timbul kemacetan di jalur-jalur protokol ibu kota. Kebijakan ganjil genap tersebut rencananya baru akan dilakukan penindakan pada hari esok yakni Rabu. Untuk itu masyarakat diminta tentunya agar bersiap-siap menghadapi penindakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian jika melihat kendaraan yang dibawanya tidak sesuai dengan tanggal yang akan jatuh pada hari itu. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Gali Bagas, dan Ricky Kurniawan, iNews melaporkan. Penerapan kembali ganjil genap membuat jumlah penumpang KRL meningkat. Meski demikian, hingga Selasa malam tidak ada penumpukan penumpang di stasiun Manggarai. Sejak diberlakukannya kembali sistem ganjil genap, jumlah penumpang KRL komuter lain relatif meningkat. Meski demikian, hingga Selasa malam tidak terjadi penumpukan penumpang di stasiun Manggarai. Sejumlah penumpang merasakan adanya kepadatan di KRL komuter lain pada jam-jam sibuk. Dampak ya, karena untuk sebelumnya kan kita lagi pandemi corona. Nah tentunya warga masyarakat lebih memilih menaiki transportasi pribadi. Nah jadi ketika adanya di ganjil genap diadakan, jadi semua orang beralih ke transportasi umum tentunya. Iya, sangat berdampak. Karena kan emang aku juga naik kereta kan setiap hari kan, daily kan. Jadi memang berasa banget, apalagi di era seperti ini, ya kan, di corona kayak gini. Jadi di kereta pun sudah diberlakukan untuk physical distancing-nya. Jadi ya biasanya yang aku datang di stasiun itu langsung bisa naik kereta, ini enggak. Sementara pada siang hari, penumpukan penumpang juga tidak terjadi di stasiun Manggarai. Aktivitas penumpang relatif normal. Menurut PT Kereta Komuter Lain Indonesia, peningkatan jumlah penumpang hanya terjadi di stasiun Bogor sebanyak 6%. Meski demikian, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, PT KCI telah menambah jumlah perjalanan menjadi 971, terutama pada jam ganjil genap. Penerapan ganjil genap juga berdampak pada peningkatan jumlah penumpang Transjakarta. PT Transjakarta menambah armada dan mempersingkat jeda kedatangan antar bus untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Jumlah penumpang Transjakarta bertambah seiring penerapan kembali ganjil genap di sejumlah ruas jalan ibu kota. PT Transjakarta pun mengantisipasinya dengan menambah jumlah armada. Sebanyak 155 bus ditambahkan di 10 koridor yang bersinggungan langsung dengan 25 ruas jalan yang masuk kawasan ganjil genap. Untuk mengantisipasi itu, maka Transjakarta kemudian mempersiapkan diri, kita menambah sekitar 25% dari armada yang kita operasikan.
Nah, tadinya berbanding dengan bulan Juli, itu bulan Agustus kita merencanakan di 13 koridor itu 751 armada. Tapi dengan adanya pemberlakuan ganjil genap ini, maka yang menjadi fokus perhatian kita adalah di 10 koridor yang memang bersinggungan langsung dengan kebijakan ganjil genap. Selain penambahan armada, jeda tunggu antar bus juga dipercepat maksimal 4 menit saat jam ganjil genap. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengosongan halte agar tidak terjadi antrian panjang atau penumpukan penumpang. Dari Jakarta, Lina Kousiaki, Seprio Donaldi, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Senin pagi meninjau proyek pembangunan flyover Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anies ingin memastikan proyek pembangunan flyover rampung sesuai target akhir tahun 2020. Saat ini progres pembangunan proyek diperkirakan mencapai sekitar 80%. Secara keseluruhan, flyover Lenteng Agung mempunyai panjang 782 meter dan lebar 6,5 meter. Selain untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas, pembangunan flyover Lenteng Agung juga untuk mengurangi tingkat kecelakaan di perlintasan rel kereta api sebidang. Sejumlah warga menyambut baik pembangunan flyover ini meski tak dipungkiri selama proses pembangunan berdampak pada semua.